Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kalau luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Yes. Salam juga buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada yang mengikuti saat ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Terlebih Tuhan, bersihkan kuduskan hati kami Tuhan. Tahirkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah malam ini Tuhan Yesus, Kau yang beracara Tuhan Yesus, Kau yang ambil alih Tuhan Yesus. Kau pimpin ibadah kami Tuhan, dari pertama, pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami pulang Tuhan, kami tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang membawa pemulihan, kemerdekaan, berkat, kesembuhan, mujizat dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Kita nyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu. Amin. Sebagai mana ku ada,
kita nyanyikan lagu Monggo Sambi Derek Gusti. Yes. Yes, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus dan menari buat Tuhan. Karena Tuhan melihat dari surga. Yang saya itu dan Tuhan jangan tertutup lewat nyanyian, lewat Tuhan saya Tuhan berikan. Yuk kita bernyanyi dan menari buat Tuhan Yesus.
kasih, silakan duduk. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih sebelumnya kita mau berdoa dulu buat firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan
pada sore hari ini Tuhan. Tegur kami Tuhan Yesus. Amin. Ingatkan kami Tuhan Yesus. Amin. Kami juga Tuhan bukan hanya mau mendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, tahirkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Tanggalkan apa yang menjadi pengetahuannya Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, suara dari Engkau Tuhan, firman dari Engkau Tuhan, bukan daripada hal yang lain. Siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan Firman-Mu berkata kau berbuatku, tanganmu yang selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Berorasi di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau
dan berdoa. Haleluya, percaya bersama saya, sama-sama mengatakan amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak sore hari ini kita mengalami berkat Tuhan? Ya, saya percaya setiap kita boleh mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita lihat di dalam Daniel 12 ayat 9 sampai 10 ya. Hanya ini saudara saya dapat. Daniel 12 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Saya beri judul firman Tuhan pada sore hari ini. Jadilah kita terang, bercahaya dimanapun kita berada. Ya, kita baca 2-3. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai apa? Akhir zaman. 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang apa saudara? Bijaksana akan memahaminya. Wow, luar biasa. Ini bicara keadaan akhir zaman saudara. Saat ini kita berada di akhir zaman. Di masa-masa sekarang. Saudara, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang kita hadapi penuh tantangan, banyak goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Saat ini saudara, satu hal yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, saudara menjadi orang-orang yang terus bersinar. Amin. Kita menjadi orang percaya yang bersinar, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya GKKI Penabur Benih bersinar. Amin. Luar biasa. Bersama saya yuk katakan, saya mau bersinar dimanapun saya berada. Saya mau bersinar dimanapun saya berada. Amin saudara. Kita mau tetap bersinar, kita mau tetap bercahaya, kita mau tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Walaupun kondisi keadaan di akhir zaman ini, saudara, kita mengalami banyak tantangan. Tapi anak-anak Tuhan yang selalu ada dekat dengan Tuhan, luar biasa, dia akan tetap bersinar. Wow, 3 hal di dalam firman Tuhan tadi di ayat yang ke-10 saudara. Inilah yang akan menjadikan setiap kita orang yang percaya. Kita akan alami 3 hal ini. Yang pertama apa saudara? Disucikan. Yang kedua, dimurnikan. Yang ketiga, diuji. Siap atau tidak siap? Siap ya? Amin. Puji Tuhan, penabur benih dahsyat. Ya, saya melihat di dalam firman Tuhan di dalam Daniel ini berbicara tentang Daniel. Daniel adalah orang yang berani tampil beda. Luar biasa. Dia tidak mau makan makanan kerajaan. Padahal itu haknya Daniel. Tapi Daniel gak mau. Luar biasa sekali. Daniel rela memutuskan, melepaskan haknya saat itu. Katakan kiri kananmu yuk, kamu tampil beda ya. Bagaimana Bulani, saya mau tampil beda. Bagaimana Bu, saya mau bersinar. Bagaimana Bu, saya mau bercahaya dimanapun saya berada. Ini satu pertanyaan yang saat ini saudara mungkin ada di benak hati saudara. Tapi dengar baik-baik, bagaimana kita bisa tampil beda. Sebagai orang Kristen itu banyak, orang yang percaya Tuhan, tapi kita mau menjadi orang yang berbeda. Caranya bagaimana Bu? Mari anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau saudara mau tetap bersinar, kita mau menjaga keutuhan firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita mau menjaga keutuhan firman Tuhan supaya tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Tadi Wael mengatakan ketika berdoa, Tuhan biarlah firman ini bukan hanya kami dengar, tapi kami mau melakukannya. Amin. Firman ini bukan kita dengar tahu firman, tidak melakukannya. Hidupi firman Tuhan ini dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
Banyak orang yang disucikan, dikatakan. Banyak saudara, tanpa sadar. Banyak orang yang dimurnikan, banyak orang yang diuji. Namun satu hal saudara, proses kita alami. Untuk dimurnikan, untuk disucikan, untuk diuji, itu perlu proses. Perlu apa saudara? Banyak yang mengalami proses di dalam kehidupan. Proses masa-masa sukar, proses disucikan, dimurnikan, bahkan diuji. Namun saudara, di dalam proses ini, saudara, apakah saudara akan tetap kuat, tetap semangat, tetap intim dekat dengan Tuhan, tetap beribadah, tetap memuji menyembah Tuhan? Di dalam proses, apakah saudara tetap memandang kepada Tuhan, atau kita menjadi orang yang menyerah begitu saja? Bagaimana kita berdampak, bersinar, bercahaya kalau dengan proses yang kita hadapi kita udah mundur dari Tuhan, menjauh dari Tuhan? Tuhan gak mau itu anak-anak Tuhan di tempat ini. Saat kita mengalami proses, berat gak? Sukar gak? Sukar. Untuk menghadapi tantangan itu gak sembarangan. Gampang kita ngomong, kayak saya mungkin menyampaikan firman ini, wah bulan ini gampang prakteknya. Betul saudara, prakteknya gak gampang. Tapi saya percaya ketika kita menumbuhkan firman di dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita percaya punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya Tuhan itu selalu tahu apa yang jadi pergumulan dalam hidup kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan tahu pergumulanmu. Ayo, amin. Amin. Tuhan tahu pergumulan kita. Saya sangat yakin. Tapi pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau menjadi orang Kristen yang kuat, apa kita mau jadi orang Kristen yang lemah? Apa kita mau jadi orang Kristen yang mudah putus asa? Apa kita mau menjadi orang Kristen yang menyerah karena proses? Ingat, kita disucikan, dimurnikan, diuji. Kalau kita tidak menghadapi 3 hal ini, kita menjadi orang Kristen yang kanak-kanak, gak dewasa dalam iman kita. Saudara mau jadi anak-anak, menjadi orang yang dewasa. Dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa dalam Tuhan, proses boleh ada, tapi dia tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Sama-sama dengan saya, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Gak menyerah. Orang mau mengejek, orang mau menghina, orang mau ngejelekin, orang mau ngomongin, orang tidak memandang kita, orang menganggap kita rendah. Siapa sih kamu? Dengar baik-baik. Apapun yang kita hadapi, inilah kita sedang disucikan, dimurnikan, dan diuji di proses. Saya percaya kita tetap bertahan dan memandang pada Tuhan, karena penolong di dalam hidup saudara dan saya hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Jangan cari pertolongan manusia, jangan cari pembelaan manusia. Firman Tuhan katakan, apakah kita mau menjadi orang yang bijaksana? Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara mau jadi orang yang bijaksana? Menjadi orang yang bijak? Seberapa banyak yang mau jadi orang yang bijak? Angkat tangannya. Orang yang bijak itu orang yang siap diproses. Katakan, saya siap diproses. Amin. Seberapa banyak yang sedang mengalami proses dalam hidup? Angkat tangannya. Beban berat, persoalan, pergumulan, tantangan di dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam pekerjaan kita. Tapi namun satu hal, anak-anak Tuhan, orang bijak yang diproses itu tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Dia tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kalau Tuhan pasti menolong hidupnya. Ada amin saudara? Amin. Makanya miliki hati yang bijak. Inilah firman Tuhan saudara. Tapi dikatakan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami. Saudara mau pilih jadi orang bijak apa jadi orang fasik? Bijak ya? Orang bijak itu mau diproses. Kita jadi orang yang bijak. Namun orang fasik, dengar baik-baik, beda loh. Orang bijak siap diproses. Orang fasik tahu firman Tuhan, ngelotok nih firman Tuhan, ngomongnya juga firman mulu, tapi tidak mau diproses.
Hati-hati. Ada dua, orang bijak dan orang fasik. Orang bijak siap untuk mengalami, diproses dengan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tapi orang fasik udah ngerti firman, udah tahu firman, tapi tidak mau menghadapi proses. Hati-hati anak-anak Tuhan. Orang fasik itu hebat loh firmannya. Waduh, mungkin ngelotok ya. Ngomongnya firman mulu dari pagi sampai sore. Luar biasa. Ada nggak di tempat ini? Dari pagi apapun firman. Waduh, ngerti banget. Waduh, pakai ayat. Tapi hidupnya tidak sepadan dengan firman itu. Hati-hati. Ini Tuhan sedang mengingatkan bagi setiap kita. Banyak orang seperti ini. Mungkin kayak saya pengkhotbah, saya tahu firman, saya khotbah, saya menyampaikan firman, tapi saya jadi orang fasik karena saya tidak menghidupi firman itu dalam hidup saya. Hati-hati buat saya pribadi, karena firman ini pedang bermata dua. Buat saudara dan buat saya sadar dengan firman Tuhan ini, saudara. Kita mau hidupi firman itu di dalam hidup kita. Dan inilah orang bijaksana. Yuk kita lihat yuk Daniel 12 ayat yang ketiga. Mundur ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Siapa orang yang bijaksana? Kita mau lihat yuk. Kita baca 2-3. Dan orang-orang bijaksana akan apa saudara? Seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti apa? Bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Katakan, saya orang bijaksana. Saya mau terus bercahaya. Saya mau terus bersinar. Di masa-masa sukar ini anak-anak Tuhan, di masa-masa goncangan, di masa-masa sulit, keadaan zaman yang semakin sulit, semakin sukar, tapi saya percaya kita menjadi orang bijak akan terus bercahaya membawa kemuliaan Allah Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Ada firman yang timbul, yang tumbuh di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya tahu firman, tapi kita genapi firman itu dalam hidup kita. Kita percaya, kita kerjakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kuncinya untuk bercahaya seperti firman Tuhan ada 3 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Disucikan. Dari apa? Dari segala kotoran. Dibersihkan hidup kita. Hari-hari ini terjadi gesekan-gesekan di mana-mana saudara. Di dalam rumah tangga, ya, di dalam perusahaan, di dalam gereja, banyak orang yang menggesek kita. Hati-hati ya anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, digesek seperti apapun, dia tidak pernah marah. Amin. Banyak orang yang menggesek kita, banyak orang yang gak suka juga sama kita. Banyak gak? Banyak orang yang gak suka tanpa sebab. Gak ujuk-ujuk ya bahasa Sundanya. Ya, tiba-tiba si A gak suka sama saya, gak suka sama Bulani tanpa sebab. Kenapa ya orang ini benci sama saya? Kenapa ya orang ini gak suka sama saya? Saya gak pernah berbuat jahat dengan orang ini. Ini pekerjaan iblis saudara, menggesek hidup kita. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, jadilah kita orang yang bijaksana. Tuhan katakan manusia akan menajamkan manusia. Biarlah gesekan-gesekan yang terjadi dalam hidup kita itu sedang mempertajam rohani hidup saudara dan saya. Amin. Jangan terkecoh, jangan terbawa, jangan mau iblis itu mengintimidasi dengan gesekan-gesekan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan itu pasti ada gesekan. Tapi kita anak-anak Tuhan yang bijaksana tetap bercahaya, tetap bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak terkecoh oleh apapun. Ada amin saudara? Firman itu menjadi firman yang hidup dalam hidup. Oh, saya tahu, saya sedang dipertajam. Katakan yuk, saya sedang dipertajam. Amin. Besi menajamkan supaya apa? Tajam.
Saudara dan saya sedang dipertajam. Kalau saya, ketika ada orang yang menggesek, gak suka saya, benci saya tanpa sebab, saya tahu Tuhan, saya lagi dipertajam rohani saya. Saya lagi dipertajam supaya saya terus bersinar, bercahaya. Inilah pengujian, inilah pemurnian iman saya. Inilah Tuhan. Kuncinya jaga hati. Yuk sama-sama bilang sama saya, jaga hati. Jaga hati. Kalau saudara mengalami hal yang seperti saya sebut tadi, tiba-tiba ada orang yang gak suka sama kita, benci sama kita tanpa sebab. Bagaimana? Yang pertama tadi jaga hati. Yang kedua saya mau ajarkan buat saudara. Ini firman. Jaga respon kita. Katakan kiri kananmu yuk, jaga respon. Jaga respon. Amin. Amin. Jangan direspon. Lu mau ngomongin gue, bahasa kasarnya ya. Silakan, betul Pak. Dahsyat. Kamu mau jelekin saya, respon kita cukup. Silakan. Nggak rugi. Yang rugi siapa? Saya mau tanya. Kalau misalnya Anda dijelekin orang, diomongin orang, bergesekan dengan orang lain, ya, ketika Anda dan saya tidak merespon orang-orang ini, yang rugi siapa? Bukan saya. Orang itu yang rugi. Karena berurusannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Kenapa respon saya tidak menganggap? Saya tetap mengampuni. Amin. Jadi jaga hati. Yang kedua jaga respon kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas ketika dia omongin. Wah kita omongin. Benar. Enggak. Jangan balas kejahatan anaknya. Jadi hati-hati jaga respon kita. Ya. Kiri kanan sekali lagi. Yuk jaga responmu. Amin. Kalau kamu dijelekin jaga responmu. Coba bilang. Supaya ingat. Kalau kamu diomongin orang, jaga responmu. Amin. Jangan direspon. Kalau direspon nanti yang stroke siapa? Luar biasa. Lama-lama kalau kita respon orang-orang seperti ini, stres lalu stroke. Rugi nggak? Makanya jaga hati kita. Saya percaya jangan panas hati ya. Jangan kesel. Jangan kecewa. Yuk sama-sama sama saya. 1, jangan marah. 2, jangan kesel. 3, jangan kecewa. 4, jangan panas hati. Amin. Amin. Gampang kalau ngikutin berani. Prakteknya susah. Gak gampang. Lihat orang ngelihat kita buang muka. Respon kita kadang-kadang emang gue pikirin. Ingat, cukup mengampuni saja. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Cukup bersyukur sama Tuhan. Gampang gak? Saya mau tanya, gampang gak kita bersyukur sama Tuhan? Tuhan terima kasih saya udah dijelekin sama si A. Saya bersyukur Tuhan saya diomong-omongin. Saya bersyukur saya ada gesekan nih di tengah rumah tangga, di tengah keluarga. Saya bersyukur. Gampang apa susah? Susah gampang. Susah gampang. Tapi harus kita lakukan. Ini yang Tuhan ajarkan. Ini yang Yesus ajarkan. Jaga hati kita, jaga respon. Waktu kita digesek, kita tetap mengampuni. Amin. Saat kita mengampuni, disitulah kita boleh bercahaya menjadi sinar yang terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan di tempat ini. Oh dahsyat. Tuhan mau saudara, ketika kita menghadapi proses dalam kehidupan, dengar baik-baik. Ketika kita dimurnikan, saudara dan saya akan menjadi emas-emasnya Tuhan. Emas harganya mahal gak? Mahal. Artinya kita ada orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saat kita dimurnikan, maka iman kita, hidup kita timbul seperti emas. Yuk kita baca dulu ayatnya, Wahyu 3 ayat 18. Ya, kita baca yuk supaya kita ngerti ini firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 18 ya. Anak-anak Tuhan di tempat ini,
Kita mengalami diuji, diproses, dimurnikan supaya kita menjadi orang percaya yang bercahaya dan bersinar. Yuk Wahyu 3 ayat 18 kita baca sama-sama yuk 2-3. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan. Ingat, saat kita diproses, kita dimurnikan anak-anak Tuhan supaya kita menjadi apa tadi? Menjadi emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saya mau katakan di tempat ini, di sini ada tulisan membeli. Ya, aku menasihatkan engkau supaya engkau apa? Membeli. Beli apa? Emas. Luar biasa. Apa sih Bu artinya beli emas? Artinya membeli itu ada harga yang harus kita bayar. Amin. Katakan kiri kananmu, ada harga yang engkau harus bayar. Waduh, ada harga di dalam proses yang harus kita bayar. Gak sembarangan saudara. Makanya apa respon kita? Untuk menjadi emas yang dimurnikan itu ada harga yang harus kita bayar, anak-anak Tuhan. Apa? Pengendalian diri kita, hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Bahkan di penabur benih. Jemaat ini saudara, jemaat yang suam kuku. Makanya untuk membeli emas, pakaian putih, dan minyak, jemaat di Laodikia ini sibuk dengan hal-hal yang duniawi, yang sosial. Gak salah. Kalau baca terus dari depannya, saya baca, waduh luar biasa. Pakaian putih apa sih Bu artinya? Ada yang tahu? Kaya itu bukan kaya banyak uang, tapi kaya dalam Tuhan. Dan pakaian putih, apa sih Bu artinya pakaian putih? Mari anak-anak Tuhan, pakaian putih ini berbicara moral anak-anak Tuhan. Jaga moral kita. Apa saudara? Moral. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan. Jaga moral kita, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jaga karakter kita supaya tetap bersih. Untuk hidup kita sosial itu gak salah. Karena Tuhan ajarkan supaya kita menabur, memberi. Bukan dari kekayaan, dari kekurangan. Menabur di tempat yang tepat, itu tidak salah. Kenapa? Karena gereja itu juga harus memperhatikan sesamanya. Gereja harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ini saudara, jemaat di sana di Laodikia ini, mereka sosialnya luar biasa, tapi rohaninya suam kuku. Tuhan gak mau itu saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita harus memperhatikan sesama kita sebagai gereja Tuhan. Tapi satu hal dalam hidup kita jangan pernah tinggalkan doa, pujian, penyembahan pada Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Jangan tinggalkan keintimanmu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan. Engkau mau melakukan apapun, kegiatan gereja apapun, silakan. Tuhan tidak melarang. Amin. Untuk memperhatikan sesama itu baik, dan itu yang diajarkan oleh Tuhan. Tapi yang Tuhan lebih mau dalam hidup saudara, jangan pernah tinggalkan keintiman kita dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Jangan tinggalkan hidup saudara dan saya demi kepentingan-kepentingan
yang lain, bukan kepentingan rohani kita. Karena menjadi orang percaya, masuk surga, itu bukan karena amal perbuatan kita. Kita memang harus beramal, kita harus menolong sesama kita, tapi jangan suam-suam kuku. Kita jangan tinggalkan kehidupan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan Yesus, perlu berdoa, perlu memuji menyembah Tuhan, itu penting. Saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih penting? Intim dekat dengan Tuhan atau kegiatan-kegiatan gereja? Intim dengan Tuhan. Saya percaya kegiatan-kegiatan gereja, Tuhan akan berkati kita. Apa yang kita tabur pasti kita tuh. Tapi ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, wow, luar biasa. Kita akan melihat mujizat, keajaiban, pertolongan Tuhan, cinta Tuhan. Itu selalu nyata dalam hidup kita. Orang yang berdoa tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan, hidupnya dipelihara sama Tuhan. Krisis boleh ada, ekonomi boleh mengalami goncang-ganjing, boleh goncangan boleh ada, tapi kita anak-anak Tuhan yang punya keintiman, Tuhan perhatikan hidup saudara dan saya. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan memperhatikan kamu. Coba kasih tahu lagi sekali lagi, Tuhan perhatikan kamu. Amin. Aduh, seringkali kita lupa kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebuah keintiman dengan Tuhan itu diuji juga. Ada ujinya. Apa ya, Bu? Mau pergi doa, hujan nggak jadi. Mau ke gereja, hujan gede, nggak jadi. Tapi puji Tuhan ya, Ibu basah-basah bajunya, tapi tetap cari Tuhan. Dari jam 3 katanya saya rindu banget untuk beribadah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau hidup yang lebih lagi di dalam Tuhan. Hidup dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Itu lebih penting. Yang ketiga terakhir, uji. Ada ujian tadi terakhir. Uji apa, Bu? Diuji motivasi kita. Kita melayani, diuji apa motivasi kita? Ya, anak-anak Tuhan, ketika kita memberi persembahan pun Tuhan uji motivasi kita. Apakah saudara menabur memberkati, ingin diberkati? Hati-hati. Ketika kita memberi, menabur, memberi karena kita mengasihi. Amin. Memberi karena kita cinta akan Tuhan Yesus. Jangan minta timbal balik. Saya kan sudah menabur, Bu. Wah, jangan kita menabur karena kita ingin diberkati Tuhan. Hati-hati. Ini Tuhan akan uji dalam hidup kita. Tapi kita mau memberi karena kita cinta Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan, karena aku cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tahu orang-orang yang hatinya tulus. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Orang-orang yang selalu mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan hatinya buat Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, proses boleh aku hadapi. Tapi dengar baik-baik, saya percaya ketika saya alami itu, saya tetap mau cinta Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ada tantangan, ada proses dalam hidupmu? Saya mau tanya, jawab dalam hati saudara ya. Apakah saudara mau tetap cinta Tuhan Yesus? Amin. Jangan pernah beranjak. Kita mau tetap cinta Tuhan, karena Tuhan mencintai hidup saudara dan saya. Amin. Kalau sampai hari ini kita masih bernafas, kalau sampai hari ini jiwa rohmu masih tinggal di dalam tubuhmu, itu karena Tuhan mencintaimu. Katakan, Yesus mencintai saya. Yuk, mulai hari ini, ini firman.
Jadilah kita menjadi terang yang bersinar, bercahaya. Sekalipun kita di titik terendah, tapi kita sebagai anak Tuhan, orang-orang akan melihat, wow, luar biasa. Dia punya masalah, dia punya persoalan, tapi kok dia tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan. Berat pergumulan dalam hidupnya, tapi dia tetap beribadah sama Tuhan. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas hidup kita. Anak-anak Tuhan, yang terakhir, jaga pakaian kita. Pakaian putih adalah moral kehidupan kita. Kita pakai karena kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang berbeda. Amin. Katakan, saya orang yang berbeda. Saya orang-orang yang berbeda. Saya tidak akan sama dengan orang-orang fasik, karena saya orang bijaksana. Jadi kita ngerti ya, orang bijaksana siap menghadapi proses. Orang fasik tidak mau mengalami proses. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, malam hari ini saya percaya, ketika kita mengalami ujian, dimurnikan, diproses, saya percaya Tuhan selalu ada, siap mengulurkan tangannya buat kita. Mari terus jaga keintiman. Jangan pernah suam kuku. Tetap punya roh yang menyala-nyala, karena Tuhan perhitungkan itu dalam hidup saudara dan saya. Saya juga hamba Tuhan, punya masalah saudara, karena saya masih manusia, punya beban, punya persoalan, iya, karena saya masih di dunia. Tapi tidak membuat saya lemah, karena saya percaya saya punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama saya. Pasti tepat waktu Tuhan akan menolong, tepat waktu Tuhan akan membukakan jalan pintu buat saudara dan saya. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Mari para imam untuk maju ke depan bersama saya. Kita mau angkat pujian Semusim Berlalu. Musim apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, ingat, apapun yang kita hadapi, saudara mau tetap bercahaya, bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Mari kita bangkit, bangun keintiman dengan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita tidak dapat berjalan tanpa Tuhan Yesus. Minta Tuhan pimpin kami, bimbing kami, arahkan kami, tuntun kami ya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Saudara jangan pernah sekali-sekali menduakan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali menomorduakan Tuhan dalam hidup. Tuhan Yesus sangat mencintaimu. Tuhan mengasihi. Tidak dapat sia-sia. Tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi mau katakan, semusim berlalu, namun kau katakan peliharaku Tuhan, kasih dan setiamu, amin, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, amin Tuhan. Kurang bercakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, mari singgung sama pujian. Saya akan berdoa bagi saudara yang mengikuti live streaming, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang mengikuti ibadah. Apapun proses
Yesus dalam hidupmu. Engkau sedang dimurnikan, disucikan, diuji supaya engkau menjadi emas. Untuk membeli emas, kita harus bayar harga. Sebab itu anak-anakku, kita tetap mengucap syukur karena kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Mari taruh tanganmu di dadamu. Yang sakit katakan, di dalam nama Yesus, aku sudah sembuh jam ini detik ini juga. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Terima kasih Tuhan. Kau yang sedang mengalami krisis dalam keuangan, dalam ekonomi, taruh tanganmu di dadamu juga. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru, pintu kemurahan menyertai anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, anakmu tidak berhemat, tidak kekurangan, berkat kelimpahan Tuhan yang ada. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kurangnya Yesus. Terbatas kuasa. Dalam keadaan apapun, tetap mengucap syukur pada Tuhan. Hari ini kau yang percaya, Tuhan sedang membukakan jalan, Tuhan sedang membukakan pintu bagimu. Tingkat langit Tuhan bukakan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, terima kemenangan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Kembalikan kita. Amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Yes, saat ini kita mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberi persembahan Tuhan Yesus. Dan sucikan, kuduskan uang ini Tuhan untuk memperluas daerah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami mau memberi dengan tulus dan sukacita Tuhan. Yang tidak bisa memberi juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, yang berkati malam.
membawa syafaat Pak Hendra. Gak ada ya Pak Hendra ya? Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan Yesus. kalau pada sore hari ini kami kembali boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kehadiran kami untuk menyenangkan Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, diberkati negara kami, bangsa Indonesia dengan dengan kebaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja bagi negara kami supaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bertobat, bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang boleh meninggalkan setiap kejahatan-kejahatan dan berbalik kepada Tuhan. Kami percaya ketika bangsa ini berbalik, bertobat, meninggalkan jalan-jalannya, kembali kepada Tuhan, kami percaya Kau memulihkan bangsa Indonesia, memulihkan negeri ini. Terjadi sesuatu yang dahsyat atas bangsa ini, terjadi sesuatu yang luar biasa. Indonesia diberkati Tuhan, udaranya, tanahnya, kekayaan alamnya Tuhan, semuanya Tuhan. Walaupun ada bencana di sana sini Tuhan, kami percaya Indonesia tetap dipelihara oleh Tuhan. Mengalami perombakan yang baru, terobosan-terobosan dalam bidang ekonomi, sehingga ekonomi Indonesia boleh mengalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Indonesia tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan berkati, beri hikmat, akal budi, senantiasa rahasia-rahasia firman diungkapkan Tuhan. Setiap kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kami, dan kami boleh mengalami tuntunan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan berkati GKKI, umatnya Tuhan. Tuhan pelihara umat-umat Tuhan yang sedang berusaha, bekerja maupun dalam sesuatu apapun yang kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan GKKI tetap dipelihara, hamba-Mu tetap diberkati Tuhan dalam pelayanannya dan keluarganya Tuhan. Dan kami percaya juga GKKI memiliki satu gedung ibadah yang permanen yang Tuhan akan persiapkan, dan kami percaya hal itu akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama Yesus ajaib. Haleluya. Amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Anak-anak Tuhan, di tempat ini satu hal yang Tuhan mau katakan buat saudara dan saya. Di akhir-akhir zaman ini tetap memandang Tuhan, tetap berdiri teguh di dalam iman pada Tuhan Yesus. Jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Terus maju melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang ada di depan hidup saudara dan saya. Saudara, saya diingatkan kalau Tuhan sanggup untuk membelah laut Tiberia, saya percaya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kita, Dia juga sanggup untuk memberkati, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup memberi kemenangan, bahkan sanggup membukakan pintu-pintu yang baru, buka jalan keluar. Kuncinya satu, tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Pandang Tuhan, tetap kuat, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengangkat tangan pada Bapa di surga. Kuasanya akan dinyatakan dalam hidup. Mari anak-anak Tuhan, kita mau mengangkat tangan. Sama-sama kita mau memperkatakan firman di dalam mulut kita dengan iman. Sebab apa yang kau perkatakan, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Mari saudara,
Ikuti saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya malam hari ini saat kami mengangkat tangan, ada tangan Tuhan yang memegang kami, ada tangan Tuhan yang mengurapi kami, ada tangan Tuhan yang memberkati kami, ada tangan Tuhan yang menyertai kami, ada tangan Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat malam hari ini aku percaya, dimanapun kami berada, kami boleh bersinar, kami boleh bercahaya, membawa kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Dan aku percaya malam hari ini, setiap kami yang ada di tempat ini, kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara, terimalah, pulanglah, terima berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan dalam hidupmu, keluarga dan rumah tanggamu, usahamu, bisnis, ekonomi, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan Yesus yang membukakan pintu-pintu yang baru di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan minyak anggur gandum yang baru Tuhan berikan di dalam hidupmu malam hari ini. Katakan, aku menerimanya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya apa yang aku kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tiang awan, tiang api selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami dan keluarga kami, gerejamu, kami semua Tuhan mengalami perlindungan, penyertaan Tuhan. Bahkan Engkau membentengi kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Materaikan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Hari ini kami percaya, setiap kami Tuhan yang mengangkat tangan, kami dipulihkan Tuhan, kami disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami malam hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, kami menerima berkat, anugerah kemurahan yang dari Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin aku sudah katakan, aku sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati aku berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Jiwa yang berluas, daerah ekonomi kami, pelayanan kami berluas, setiap rancangan rencana dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya, sangat yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Melindungi, menunjuki kami, membentengi hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, malam bahaya, malam petaka, sakit, penyakit, kutuk-kutuk, roh yang menjadi jangan dilipat di dalam nama Yesus, sehingga ketakutan tidak ada. Sehingga kecemasan, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan.